pembacaan. Saya koreksi dulu saat ini. Di hadis yang dulu, wafil hadisi istihbabul bad'ati bil mayamin fit-tatahhuri. Kesimpulan dari keseluruhan itu, hadis itu menjelaskan kata-kata bil mayamin, yaitu kebingungan membaca bil moya. Sebetulnya bil mayamin artinya hadis-hadis di atas itu menyatakan tentang disunnahkannya memulai segala sesuatu pada saat bertatahur, tapi bersuci itu diawali dari sebelah kanan. Itu adanya di Fathul Bari, tidak ada di hadis yang di Bukhari. Ini penjelasan di hadis. Penjelasan di Fathul Bari. Bil mayamin, diawali dari sebelah kanan pada saat kita bersuci. Sudah dikoreksi kesalahan waktu itu. Mari kita lihat sekarang hadis berikutnya. Di sini disebutkan Haddasana Umar bin Hafs dan seterusnya. Kemudian qala haddasana Maimunah dari Ibnu Abbas, haddasatna telah menceritakan hadis kepada kami, kata Ibnu Abbas, siapa Maimunah itu Siti Maimunah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata Siti Maimunah, sababtu, aku telah membasuhkan atau nyeblokkeun cai gitulah. Dan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam huslan sebagai pencucian atau mandi gitu. Pak Afrogo maka menyempurnakan Nabi biyaminihi di bagian sebelah kanan beliau ala yasarihi daripada sebelah kirinya. Agosalahuma maka Nabi mencuci atau mandi sebelah kanan dan sebelah kiri itu. Summa gosala kemudian Nabi mencuci parji beliau. Makola kemudian berkata itu Ibn Abbas, biadihi dengan tangan Nabi al-ardo ke bumi atau ke tanah, pamasahaha maka mengusap Nabi SAW dengan tanah bumi tadi itu, atau terhadap tangannya itu, biturabi dengan tanah, summa gosalaha, kemudian Nabi mencuci tangannya itu, summa tamadmadho, kemudian Nabi berkumur-kumur, wastan syakko, dan beliau istinsyak, mengisap air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, itu istinsyak. Summa gosala, kemudian Nabi mencuci wajah beliau, wa afadho, dan beliau itu mencuci juga, meratakan ala rosihi ke kepala beliau, summa tanaha, kemudian Nabi itu menyela-nyela, pagosala, menyela-nyela bagian jari-jari kaki, pagosala maka mencuci Nabi kodamahi kedua kaki beliau, summa utia, kemudian didatangkan atau diberikan kepada Nabi bindilin dengan sapu tangan, atau maksud di sini handuk gitu, kain untuk mengusap air. Falam yanfud, maka Nabi tidak mengusap atau tidak membersihkan dengan handuk tadi biha, atau Nabi tidak melakukan pembersihan biha dengan menggunakan mindil atau handuk tadi. Ini hadis yang diceritakan oleh Siti Maimunah tentang tata cara Nabi mandi. Ini memang masih berulang-ulang gitu Pak. Hadis ini menceritakan bagaimana Nabi melaksanakan mandi, apa yang sudah disampaikan dalam hadis sebelumnya, kemudian diulang lagi dari sumber yang sama. Ini menunjukkan memang hadis-hadis yang menceritakan tentang tata cara mandi Nabi itu banyak sumbernya. Artinya diriwayatkan oleh berbagai para sahabat dengan redaksi yang ada sedikit beda, tetapi pada dasarnya adalah menceritakan bagaimana kelengkapan Nabi SAW pada saat melaksanakan mandi. Yang menceritakan itu tahu persis bagaimana Nabi mandi itu istri-istri beliau. Itu dalam hal ini Siti Maimunah. Sebelumnya Siti Aisyah. Di sini disebutkan
bahwa madmadah dan istinsyak, berkumur dan menghisap air itu pada saat jinabah, menurut penafsiran dalam Fathul Bari ini, wal muradu al-huma wajibani. Apakah itu berkumur dan istinsyak itu keduanya adalah wajib amla atau bukan? Wa asyara Ibnu Battal wa ghairu ila anna Bukhariya istanbata adamu wujubihima min hadzal hadis. Nah, menurut Imam Bukhari berdasarkan hadis-hadis ini, karena beliau sendiri yang meriwayatkan hadis-hadis yang banyak itu, jadi tidak hanya hadis yang satu ini, tetapi juga dari beberapa hadis yang lain, beliau menyimpulkan bahwa bukan merupakan kewajiban itu melakukan kumur ataupun mengistinsyak, menghisap air ke hidung saat mandi jinabah. Bukan sesuatu yang wajib. Bahkan disebutkan di sini, wa qoma al-ijma'u ala annal wudu'a fi ghuslil janabah ghairu wajibin. Bahkan sesungguhnya telah ada ijma', artinya kesepakatan di antara para ulama bahwa wudu juga pada saat mandi janabah itu bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi itu adalah sunnah saja. Wal madmadatu wal istinsyaku min tawabu'il wudu'i fa idza saqata wudu'u saqata tawabu'. Bahkan sebetulnya itu menghisap air ke hidung dan menyebrengkannya itu juga termasuk kumur-kumur, itu adalah hanyalah ikutan atau sunnah-sunnah pada saat kita mau wudu. Artinya kalau wudu saja tidak diwajibkan, maka apalagi kalau hanya sekedar kumur-kumur atau menghisap air ke hidung. Kalau kita tidak melakukan wudu, maka kumur-kumur dan istinsyak juga tidak diharuskan. Artinya dalam hal ini kembali lagi kepada kesepakatan para ulama atau dalam fikih bahwa rukun mandi wajib itu hanya dua saja, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu yang utamanya. Adapun nanti harus cuci tangan dahulu, kemudian kumur-kumur, istinsyak, wudu dan seterusnya, itu hanyalah sunnah saja. Dikerjakan itu tentu saja lebih baik, sangat baik. Tapi kalau ditinggalkan pun tidak apa-apa. Hadis ini dan begitulah para ulama dahulu nyusun hadis itu. Dalam hal ini Imam Bukhari itu untuk karena hadis itu bukan karangan beliau, jadi menceritakan apa yang diperoleh beliau dari kaum muslimin yang ada saat itu, maka setiap ada hadis yang menceritakan hal yang sama ditulis diulang-ulang lagi. Sehingga pada saat kita juga ini di sini ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ya tentu saja tidak dihilangkan. Maka pada saat kita pembahasan di sini juga ikuti sistematika yang telah dibuat oleh para ulama dahulu itu. Jadi mohon maaf jika kok diulang-ulang, ya memang dari situnya diulang-ulang. Dari Imam Bukhari-nya juga berulang-ulang. Tentu bagi kita ada hikmah supaya ya makin ingat saja gitu kan. Walaupun barangkali untuk yang berulang-ulang membosankan gitu. Dalam beberapa hal bisa saja membosankan. Tapi mudah-mudahan kita cari yang positifnya saja supaya kita berpegang pada ketentuan itu, jangan lupa itu amalkan itu cara mandi supaya kita memperoleh sunnah atau menyunnah di tata cara Nabi mandi. Kemudian di hadis berikutnya itu menceritakan tentang babu masil yadi biturab. Itu pada saat mandi itu Nabi suka mengusap tangan beliau itu, mengusapkan tangan beliau itu ke tanah. Di kita barangkali kalau mandi bukan ke tanah tapi ke tembok. Karena kamar mandi kita sudah tidak beralaskan tanah lagi sekarang. Kalau kamar mandi Nabi dulu ya beralaskan tanah. Jika ditempelkan ke tanah kalau mandi. Haddatsana Abdullah bin Jubair al-Humaid dan seterusnya. An Maimunata, juga dari Siti Maimunah,
annan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu irtasala. Nabi SAW mandi minal janabah dari sebab janabah. Fagosala maka mencuci Nabi parjahu parji beliau biadihi dengan tangan. Semadalaka kemudian menggosok-gosok Nabi biha dengan tangan itu al-haito ke dinding gitu kan. Semagosalaha kemudian mencuci Nabi terhadap tangan yang tadi digosokkan ke dinding itu. Sematawaddoa kemudian wudu Nabi, wudu beliau disolati untuk sholat. Jadi wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Falamma parogo maka pada saat selesai Nabi min gustihi dari mencucinya itu, mencuci wudu maksudnya, gosala maka Nabi mencuci rijlaihi dua kaki beliau. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Siti Aisyah dan Siti Maimunah. Kalau dalam hadis Siti Aisyah itu Nabi jelas wudu dulu sebelum mandi besar. Tapi kalau dalam hadis Siti Maimunah, Nabi itu juga wudu, tetapi wudunya tidak diselesaikan. Itu kaki itu dibelakangkan. Beliau mandi dahulu, baru itu dibelakangkan, cuci kakinya. Tapi yang dimaksud dalam bab ini yaitu tentang ada sunnah yang disebutkan dalam hadis Siti Maimunah itu, Nabi kalau mandi besar, beliau itu tidak lupa suka mengusapkan tangannya itu ke tanah. Atau dalam hal ini ke dinding, berarti ke tembok lah. Diusapkan itu setelah beliau cuci tangan, kemudian kalau di sini dijelaskan beliau mengusapkan ke tanah itu pagosala parjahu biyadi sumadalaka biha sebelum mencuci parjinya. Beliau mengusapkan ke tanah. Nah, kita tahu tanah juga kan itu bisa mencucikan, siapa tahu di sini di tangan itu ada kotoran-kotoran. Maka ke tanah kemudian setelah itu dicuci lagi pakai air. Untuk makin menyempurnakan pencucian atau pembersihan tangan. Itu di hadis yang diriwayatkan dari Siti Maimunah. Karena Siti Maimunah itu istrinya, tahu persis bagaimana cara Nabi mandi dalam hal ini. Memang Siti Maimunah juga suka mandi bersama itu kan. Seperti juga Siti Aisyah. Sehingga tahu persis bagaimana cara Nabi mandi. Kemudian di bab berikutnya, di sini bab mengenai babu hal yudkhilul junubu yadahu fi ina'i qabla ayyaghsilaha idalam yakun ala yadi qadarun ghairul janabah. Bab ini yang berkaitan apakah seseorang yang sedang junub itu yang mau mandi besar bolehkah mencemplungkan atau memasukkan tangannya ke wadah air, katakanlah ke kolam atau ke bak gitu kan, atau ke ember, memasukkan tangannya sebelum mandi, sebelum mencuci, apabila tidak ada kotoran di tangannya itu. Wa dakhala Ibnu Umar wal Barra bin Azib, sahabat-sahabat juga memasukkan tangan beliau itu Sayyidina Ibnu Umar, Barra bin Azib, tangannya itu pitahuri dalam keadaan suci ke dalam tempat air gitu kan. Itu yang jadi bahasan di bab ini. Nah, dalam hal ini disebutkan Asyaru al-Bukhari ila anna yadal junubi idza kanat nadhifatan jazalahu idkhulhu al-ina qabla ayyaghsilaha. Menurut Imam Bukhari disebutkan bahwa memang tidak apa-apa seseorang yang sedang junub, mau mandi junub itu memasukkan tangannya ke tempat air itu apabila diyakini tangannya itu memang bersih, tidak ada najis, tidak ada kotoran, tidak apa-apa, tidak menyebabkan air itu jadi najis gitu maksudnya. Jadi boleh saja kita mencelupkan tangan ke bak, ke ember atau ke tempat air apapun kalau diyakini bahwa tangannya itu tidak mengandung kotoran, tidak apa-apa, tidak menyebabkan
air itu jadi najis atau jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Boleh-boleh saja. Li'annahu, kata Imam Bukhari, laisa syai'un min a'dha'ihi najasan bisababi kaunihi junuban. Karena mengapa orang disuruh mandi itu pada saat junub itu bukan karena najis. Kan menurut pemahaman kita, wah, kalau kita junub itu diharuskan mandi. Berarti najis, bukan begitu gitu pengertiannya. Kita disuruh mandi itu bukan karena najis, tetapi itu hanya untuk sebagai simbol menghilangkan hadas besar, bukan karena najis. Jadi kalau di tubuh kita itu tidak ada kotoran, itu tidak apa-apa celupkan juga, menyelupkan. Tapi kalau hanya iseng-iseng celupkan, ya untuk apa juga itu. Kalau ada keperluan saja gitu, Pak. Kalau ada keperluan mau masukkan tangan kita ke air, nggak apa-apa, asal di tubuh atau di tangan kita itu tidak ada kotoran atau najis yang bisa menyebabkan air di dalam wadah itu berubah jadi najis. Karena berdasarkan bab tentang air sedikit dan air banyak, bisa jadi air yang di ember, tentu saja yang di zaman Nabi itu kurang dari 2 kulah, sedikit saja. Bahkan di hadis yang sebelumnya itu hanya 1 sok saja kan. 1 sok itu hanya 3 liter kan. Nah, jadi kalau 1 sok itu termasuk air sedikit. Apabila ada najis masuk ke dalam air 1 sok tadi, walaupun tidak berubah rasa, warna, dan baunya itu berubah jadi najis. Tetapi kalau air banyak, selama tidak berubah 3 hal tadi itu tidak menyebabkan najis. Nah, dalam hal ini kalau kita yakini tangan kita ini atau tubuh kita itu tidak mengandung najis dalam arti ada najis tempelan, itu tidak membahayakan kondisi atau posisi air gitu maksudnya. Karena kita harus mandi besar itu bukan karena tubuh kita najis gitu. Bukan karena itu. Gitu menurut Imam Bukhari di sini. Di hadis berikutnya disebutkan begini. Dari Siti Aisyah, dari Abdullah bin Maslamah. Qalat, berkata Siti Aisyah, kuntu, ada aku ini, agtasilu, aku mandi, anak yaitu aku ini, wan nabiyyu, dan Nabi SAW, min ina'in wahidin. Dari wadah yang satu. Nah ini mandi bersama itu. Siti Aisyah dengan Nabi SAW. Dari mana kita mengartikan bahwa ini mandi bersama? Hadis berikutnya mengatakan begitu. Takhtalipu. Takhtalipu itu bercampur, artinya saling tempel-menempel, saling kena itu. Tangan, aidina, tangan-tangan kami, pihi di wadah yang satu. Jadi dalam satu ember itu mungkin mengambil air. Nah, tangan Siti Aisyah dan tangan Nabi itu bertemu, artinya apa ya? Pagiring gisik atau pantal gitu kan. Itu menandakan bahwa memang mandi bersama itu kan. Di hadis sebelumnya menyatakan bi'ina'in wahidin, hanya dari satu wadah. Tapi di hadis ini dijelaskan lebih jelas oleh Siti Aisyah, sampai-sampai tangan kami juga saling bertemu. Saking wadahnya juga mungkin tidak terlalu besar. Kalau wadahnya berupa apa tuh, bathtub itu, kalau yang sekarang itu kan tempat air yang besar, agak lebar mungkin. Kalau zaman Nabi mungkin hanya embernya juga terbuat dari kulit, sehingga kecil, maka pada saat ngambil air tidak tahu pakai gayung atau tidak itu, atau hanya tangan saja, nah itu bertemu tangan Siti Aisyah dengan tangan Nabi. Artinya ini mandi bersama di satu tempat, dibolehkan. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini juga jawazu tirofil junubi minal ma'il qalil. Nah, hadis ini juga menjelaskan bolehnya mencelupkan itu orang-orang yang mandi junub itu dari air yang sedikit. Jadi air sedikit itu ya kurang dari 2 kulah. Kalau menurut kita itu air sedikit atau air sedikit itu yaitu di bawah 60 liter. Di bawah 60 liter itu kalau bak mandi kita paling mungkin ya muat lah 60 liter. Itu termasuk air sedikit. Kalau diyakini di
tangan kita itu tidak ada najis, tidak menyebabkan najis air itu. Tapi kalau ada najis, cuci dahulu di tangan kita ini atau di anggota tubuh kita. Jangan dicelupkan. Kalau dicelupkan langsung ikut najis juga itu air. Nah, kemudian di hadis sebelumnya kita tahu ada larangan dari Nabi tidak boleh membuang air kecil dan juga mandi dari air yang tidak mengalir kan. Wa yadullu ala annan nahya anin gimasil junubi fil ma'id daimi huwa litanjih. Nah, dahulu Nabi SAW atau di hadis sebelumnya menyatakan tidak boleh menggunakan air yang tidak mengalir itu bukan menunjukkan keharaman, tetapi litanjih. Gitu. Menurut istilah di sini, tanjih itu sesuatu yang harus dihindari, bukan haram, tetapi dianjurkan tidak, gitu kan? Karena tidak elok lah, gitu, tidak etis mungkin gitu kalau bahasa kita itu. Karohiyatan hanya karena itu makruh saja hukumnya, bukan sesuatu yang haram. Ayastakdiro untuk supaya tidak berubah menjadi kotor itu, air itu. Sekali lagi harus dibedakan kotor dan najis itu beda. Kotor itu belum tentu najis. Nah, kotor dalam arti kalau tangan kita dimasukkan tidak najis bisa saja kotor. Kalau kotor itu tidak menyebabkan najis, tapi kalau najis ya bisa kalau airnya sedikit berubah jadi najis. Nah, artinya dalam hal ini untuk menjelaskan tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang kita menggunakan air yang tidak mengalir dengan hadis yang menyatakan bahwa Siti Aisyah dan Nabi juga mandi dari wadah yang tidak mengalir gitu kan. Berbeda gitu kan. Bisa dikompromikan, jangan di pertentangan, tidak ada konfrontasi. Itu bisa dikompromikan. Hadis-hadisnya tidak saling bertentangan. Itu saling melengkapi dalam hal ini. Gitu penjelasan dari Fathul Bari ini maksudnya. Disebutkan di sini la likonihi yasiru najsan bi gimasil junubi fihi. Bukan tidak boleh dimasukkan air ke tangan atau bagian tubuh dari orang yang junub itu bukan karena akan berubah jadi najis kalau tubuh itu tidak mengandung najis gitu. Larangan itu hanyalah sebagai boleh dikatakan itu tanjih tadi atau dalam bahasa kita itu hanya sebagai ya makruh lah dalam bahasa hukumnya itu kan. Bukan li'annahu la farqa baina jami'i badanil junubi baina adwin min a'dha'ihi. Karena termasuk misalnya begini maksudnya, kita pun mau mandi sekaligus memasukkan tubuh kita itu ke dalam bak mandi itu boleh saja gitu pada dasarnya. Hanya kalau begitu bukan menyebabkan jadi najis, tetapi kalau air sedikit itu rasa-rasanya lebih pas dikucur-kucurkan saja sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi bahwa kita mau memasukkan mencelupkan tubuh kita ke dalam bak mandi itu ya boleh-boleh saja sekaligus. Toh itu juga tidak mengalir gitu kan. Ini menurut penjelasan di dalam Fathul Bari. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musaddad dan seterusnya dari Siti Aisyah, karena ada Rasulullah SAW idza tasala binal janabati ghusala yadahu. Rasulullah SAW apabila mandi itu beliau mencuci tangannya dahulu. Yaitu awal dari mandi yang dilaksanakan oleh Nabi itu mesti melakukan pencucian tangan lebih dahulu. Ini sebagaimana dalam wudhu juga kan salah satu sunnahnya itu cuci tangan dahulu. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis yang menyatakan seseorang itu kan tidak tahu pada saat tidur kemana saja itu tangannya itu ngopepang gitu kan. Bisa saja ke tempat-tempat yang mengandung kotoran atau ke tempat yang baik-baik saja. Nah, sebaiknya selesai atau begitu mau mandi ataupun mau wudhu, lebih dahulukan cuci tangannya. Itu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi itu secara umum.
cuci tangan dahulu. Kalau dengan sekarang ngepas lah cuci tangan, kan, untuk menghindarkan corona. Dalam sunnah Nabi itu sudah sejak zaman dahulu, cuci tangan itu harus didahulukan. Terutama selesai atau habis tidur, cuci tangan. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdul Walid, qala haddatsana Syu'bah, an Aisyata, dari Siti Aisyah juga, qalat berkata Siti Aisyah, kuntu, aku ada, autasilu, aku mandi. Ana wa nabi, saya dan Nabi mandi bersama, min ina'in wahidin, dari wadah yang satu, min janabatin, karena sebab janabah. Ini menjelaskan berulang-ulang sekali lagi ini. Karena mungkin Imam Bukhari memperoleh hadis yang mandi bersamaan dari orang yang ini. Kemudian yang lainnya juga menceritakan hal yang sama. Itu dicatat semuanya oleh Imam Bukhari. Setelah diyakini bahwa rawi-rawi hadis ini atau sanad-sanadnya itu orang-orang terpercaya, dimasukkan. Untuk meyakinkan nanti bagi kita hadis tentang mandi bersama Nabi dan Siti Aisyah itu banyak. Sehingga pada waktu tertentu bisa dikatakan itu hadis bukan ahad. Derajat hadis itu beragam. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Di Imam Muslim juga ada, di Imam Nasai juga ada, Abu Daud juga ada itu. Sehingga hadis itu adalah hadis diyakini kesahihannya karena diriwayatkan oleh banyak orang. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasan Abdul Walid dari Abdullah bin Jabir. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu, berkata Anas, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu, dan istri beliau atau seseorang perempuan min nisa'ihi, dari istri-istri beliau, yagtasilani, mandi bersama Nabi beserta istrinya itu, min ina'in wahidin, dari wadah yang satu. Zada Muslim sama ini. Menurut Imam Muslim juga begitu. Jadi hadis ini diulang-ulang oleh Imam Bukhari untuk menyatakan dari jalur yang banyak. Tapi kita lewat saja mungkin karena sudah diceritakan sebelum-sebelumnya. Nah, kita beranjak ke hadis berikutnya. Babu taprikil gusi wal wudu'i. Bab yang berkaitan dengan memisahkan mandi dan wudu. Yudhkaru an Ibni Umar, dan diceritakan dari Ibnu Umar, annahu, sungguhnya Ibnu Umar, gosala, mencuci Ibnu Umar, kodamaihi, kedua kaki Ibnu Umar itu, ba'dama jappa wudu'uhu, setelah wudu'nya itu kering. Apa maksudnya? Nanti kita lihat di hadis di bawah ini. Haddatsana Muhammad bin Mahbub, dan seterusnya dari Ibnu Abbas, dari Siti Maimunah. Kata Siti Maimunah, wadoktu, saya menyimpan li Rasulullah, untuk Rasulullah SAW, ma'an, air, yagtasilu, yang mandi Nabi itu, bihi, dengan itu air, fa'aprogo, maka menyelesaikan, menyempurnakan Nabi, ala yadaihi, kedua tangan beliau itu, pagosalahuma, maka mencuci Nabi kepada dua tangan beliau, marrotaini, dua kali, awsalasan, atau tiga kali, Suma aprogo, kemudian menyelesaikan Nabi itu, biyaminihi, dengan bagian kanan beliau, ala syamsimalihi, lebih mendahulukan dari bagian kiri beliau. Pagosala, maka mencuci Nabi itu, madzakirohu, ke dakar-dakar beliau, atau ke itu bagian depan dan parji lah maksudnya, dan belakang. Sumadalaka, kemudian Nabi menempelkan yadahu, tangan beliau, bil ardi, dengan itu tanah, menggosokkan maksudnya. Sumaman mado, kemudian Nabi berkumur, bantan syakko, dan Nabi beristinsyak. Sumagosala, kemudian mencuci Nabi wajah beliau, wajadahi, dan dua tangan beliau, wagosala, dan mencuci beliau itu ra'sahu, kepala beliau, salasan tiga kali. Summa afrogo, kemudian beliau menyelesaikan ala jasadihi, ke
jasad badan beliau, sumatanaha, kemudian beliau nyela-nyela min maqamhi dari tempat beliau pagosala, maka mencuci beliau itu kodamai kedua telapak kaki beliau. Nah, ini hadis menceritakan di atas bahwa kalau wudhu itu boleh saja memisahkan, misalnya mencuci tangan dan kepala sampai wajah dan kepala itu di satu tempat, misalnya di rumah. Nah, untuk kaki katakanlah di masjid, karena waktu di rumah itu kehabisan air misalnya. Tiba-tiba kerannya itu berhenti misalnya, dari PDAM-nya habis air. Nah, setelah itu dilanjutkan nanti di tempat lain, misalnya di masjid, sampai kejadian, sampai kering pun tidak apa-apa. Itu yang dilakukan para sahabat dan yang dilakukan oleh Nabi itu. Artinya tadi Sayyidina Umar menceritakan beliau itu wudhu baru sebagian anggotanya, kemudian mau mencuci anggota yang lain keburu habis air. Nunggu air itu kelamaan sampai anggota yang sudah dicuci tadi sudah keburu kering gitu kan. Wajah sudah kering, tangan sudah kering, tinggal kaki itu. Nah, Ibnu Umar itu langsung mencuci kaki saja. Misalnya kita juga dari rumah sudah cuci tangan, sudah cuci wajah, waktu wudhu, kemudian mau nanti cuci kaki itu di masjid saja. Nah, begitu di jalan, ketemu dengan kenalan, ngobrol dulu lama itu kan, sampai yang bekas wudhu itu keburu kering gitu kan. Nah, tidak apa-apa gitu maksudnya. Karena di sini juga pada saat mandi Nabi, beliau seperti diceritakan oleh Siti Maimunah, wudhunya itu tidak dilakukan sampai selesai dulu. Beliau wudhu sampai cuci kepala, tuh disebutkan 3 kali cuci kepalanya. Setelah itu tidak langsung ke kaki, tetapi mandi dahulu diselesaikan gitu. Mandi dahulu meratakan seluruh bagian tubuh, setelah itu baru cuci kaki gitu. Jadi cuci kakinya itu belakangan. Itu di hadis Siti Maimunah yang sudah berulang-ulang ini juga kan. Tapi kalau di hadis Siti Aisyah itu tidak, Nabi menyelesaikan seluruh wudhu, baru setelah selesai wudhu mandi gitu. Nah, ini saya kira untuk pengetahuan kita lah. Mungkin kalau kita diambil praktisnya saja, selesaikan saja di satu tempat kan. Ya nggak apa-apa, karena itu yang normatifnya. Ini di luar normal. Artinya jika menemui itu lam tabtul at-toharotu, tidak menyebabkan itu toharoh itu jadi batal. Al-japa pula sabihadasin payan kudu kamalau japa jami'u a'dha'il wudu'i. Lam tabtul at-toharoh. Tidak menyebabkan wudunya itu jadi batal. Gara-gara keburu kering tadi. Penjelasan di bawah juga sama. Jadi menurut para sahabat juga begitu dalam praktiknya. Jika dalam keadaan darurat. Kemudian babu man akraku biyamini ala shimali bil gusti. Bab yang menjelaskan tentang mendahulukan bagian kanan itu seperti yang disebutkan di atas daripada kiri. Haddasana Musa bin Ismail, qol haddasana dan seterusnya dari Siti Maimunah juga bintil Haris. Wadok itu sama saya kira dengan yang tadi. Wadok itu aku menaruh, menyimpan, menyiapkan dari Rasulullah untuk Rasulullah SAW, guslan untuk mandi beliau, wasatartu dan aku menutupnya. Artinya harus ada sutroh itu kan, sutroh itu penghalang di sini. Mandi itu jangan di tempat terbuka. Nabi juga selalu begitu. Ya kita ketahui, bisa kita bayangkan rumah Nabi itu ya belum tidak seperti rumah-rumah kita saat ini kan, dengan begitu rapat zaman itu, mungkin kamar-kamarnya juga ya sekedarnya saja dihalang-halang. Sampai pada mau mandi juga saya tutupi gitu kan oleh kata Siti Maimunah itu. Karena mungkin sebelum dipakai mandi itu biasa terbuka gitu kan. Dan begitu kita bisa bayangkan bagaimana rumah Nabi itu. Seperti yang di situs-situs itu kan ada replika rumah Nabi itu. Ya hanya petak-petak gitu saja. Tidak ada jamban secara khusus kelihatannya. Kalau menurut mengikuti penjelasan sini.
saya tutup dahulu itu karena sebelumnya terbuka. Fasabba ala yadihi, kemudian Nabi mengucurkan air ke tangannya, dan seperti hadis berikut atau hadis sebelumnya 2 kali atau lebih. Kemudian Nabi mendahulukan bagian kanan dibanding bagian kiri. Jadi kalau kita mandi juga, kalau mau nyuci kepala, kanan-kanan dulu. Atau mau nyuci badan juga sebaiknya kanan-kanan dulu. Bagian kanan baru ke kiri. Mau nyabun juga, ya pakai sabun maksudnya, di tubuh sebelah kanan. Supaya nyunnah ikut Nabi. Setidaknya ya mengikuti, kita mendekati. Kalau persis Nabi tentu saja kita tidak bisa. Kemudian juga Nabi SAW setelah kalau disebutkan dalam hadis ini, beliau juga mencuci parjinya dahulu. Nah, setelah mencuci parji, baru menempelkan tangannya ke tanah. Kelihatannya untuk meyakinkan bahwa tangan itu, ya kalau di parji katakanlah di situ ada kan bisa sumber-sumber kotoran termasuk najis. Nah, untuk meyakinkan tangannya itu bersih, juga ditempelkan ke dinding sini atau ke tanah. Sumadalaka, kemudian Nabi menggosok-gosokkan tangan beliau itu ke bil ardi, ke tanah, atau bil haiti, atau ke dinding. Subatamat madu, kemudian berkumur, istinsyak, mencuci wajah, artinya wudhu ini, kemudian mengalirkan seluruh air itu ke tubuh beliau, kemudian menyela-nyela kaki beliau. Jadi kaki itu dibelakangkan, dicucinya dalam hal ini. Jadi ulang-ulang itu, kita lewat saja. Kita ke hadis berikutnya. Ini yang termasuk baru di sini hadis ini. Babun idza jama'a summa ada. Bab menjelaskan apabila jima kemudian ngulang. Mindo. Bagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi? Waman daro ala nisa'i, dan orang mengelilingi istri-istrinya. Kelihatannya bagi kita yang hadir di sini tidak bisa melaksanakan sunnah itu, Pak ya. Karena tahu hanya satu masing-masing. Tapi tidak apa-apa, kita tahu cerita tentang Nabi. Paling tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Tentang jima. Disebutkan dalam hadis, Haddatsana Muhammad bin Bashar dan seterusnya. Dzakartu li Aisyata. Aku menceritakan ini atau menyebutkan persoalan ini kepada Siti Aisyah. Pakolat, maka berkata Siti Aisyah, yarhamullahu, Allah semoga memberikan rahmat Abu Abdurrahman kepada Abu Abdurrahman. Kuntu, ada aku, kata Siti Aisyah, utayyibu, aku memberikan wangi-wangian Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Fayatufu, maka mengelilingi. Yatuf itu tawaf, tapi maksud di sini itu bukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi mengelilingi istri-istrinya. Fayatufu, maka Nabi mengelilingi ala nisa'i kepada istri-istri beliau. Sumayusbihu, kemudian beliau pagi-pagi sekali muhriman, dalam keadaan siap berihram. Yandokhu, beliau dalam keadaan semerbak dari tubuhnya itu tiban, wangi. Jadi ini menjelang mau melaksanakan ibadah umroh atau haji, ini tidak disebutkan. Sebelum ihram, karena kita tahu kan salah satu larangan ihram itu nanti, bukan salah satu, banyak larangannya. Tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh juga jima, artinya bersetubuh dengan istri itu selama ihram. Maka supaya tidak melakukan itu pada saat ihram, sebelumnya saja silahkan pakai wangi-wangian, silahkan dicukur rambut, kumis, dan bulu hidung, terutama yang suka mengganggu itu bulu hidung itu. Tidak boleh cabut bulu kan selama ihram itu. Maka oleh karena itu sebelum ihram, sebelum kita memulai niat ihram itu, lakukan itu semua, termasuk berwangi-wangian. Boleh kita semprot tubuh kita itu kan sebelum ihram. Karena setelah ihram itu haram. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Termasuk Nabi juga melakukan jima dahulu dengan istri-istrinya. Sebelum ihram tidak apa-apa. Karena kalau sudah ihram itu terlarang, menjadi batal hajinya. Nah, kemudian disebutkan di sini, waqad ajma'u, dijelaskan oleh Ibnu Hajar, sungguh telah
ijma, telah sepakat para ulama la anna ghusla bainahuma, bahwa mandi di antara dua. Nah, ini untuk menjelaskan bagaimana kalau kita itu jima kemudian mau ngulang. Nah, untuk pengantin baru lah itu. Kalau pengantin lama mah ya itu satu cerita yang pernah terjadi dahulu. Nah, sekarang tinggal apakah dulu mengikuti cara Nabi? Tidak itu. Kalau tidak tinggal istighfar saja. Oh iya, bagus. Mau mengulang maksudnya di sini, Pak. Kata para ulama bahwa anna ghusla bainahuma la yajibu. Memang mandi di antara dua kali melakukan jima itu tidak wajib. Artinya gini, kita pun ternyata ini kita pertegas saja, toh ini sudah 17 tahun ke atas semua. Bahwa kalau kita mau melakukan jima berulang itu, dalam hal ini apakah ke satu istri atau istri yang berbilang, adud gitu istilahnya. Nah itu menurut sepakat para ulama tidak wajib mandi dahulu. Jadi kita mau jima, kemudian mau diulang lagi sejam kemudian itu, tidak apa-apa, tidak perlu mandi. Nanti mandinya cukup sekali saja di akhir. Itu kesepakatan para ulama berdasarkan petunjuk dari Nabi. Wa yadullu ala istihbabihi hadisun. Tetapi kalaupun kita mau mandi dahulu, itu sunnah. Biar makin seger gitu maksudnya. Silahkan mandi dahulu. Kebetulan misalnya kita nginapnya itu di Cipanas yang banyak air dan hangat. Boleh. Atau di Ciater. Boleh. Itu untuk yang mau melakukan. Tapi bukan wajib. Disebutkan di sini, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam topa mengelilingi Nabi itu dzata yaumin, pada satu hari, ala nisaihi, ke istri-istri beliau, yaghtasilu, Nabi itu mandi indahadhi wa indahadhi. Nah, Nabi itu kadang-kadang mandi setelah ada punten, ini bahasanya gimana ya? Tapi untuk menjelaskan ini punten. Nabi itu mengelilingi istri-istrinya, artinya melakukan jima kan kepada istrinya. Nah, kadang setelah menjima istri yang ini Nabi mandi dahulu, kemudian dilanjutkan ke istri berikutnya pada hari yang sama ini Bapak ya. Nah, istri yang berikutnya jima lagi, kadang tidak mandi dulu, melakukan jima dengan istri berikutnya. Wah, perkasa kan dalam hal ini. Nanti ada penjelasannya itu Pak ya. Nabi SAW diberi kelebihan memang Nabi. Jadi dari hadis-hadis ini Nabi itu begitu, kadang mandi dahulu, kadang tidak. Sehingga berdasarkan penjelasan ini para ulama membuat kesepakatan bahwa mandi itu untuk mengulang itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Bagi yang mau silahkan mandi dulu. Kemudian di sini Fakultu, maka aku bertanya, itu kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ala ghuslan wahidan, apakah tidak jadi mandi satu saja? Gitu. Artinya tadi setelah berulang-ulang ke beberapa istri ataupun ke istri yang satu hanya berkali-kali, cukup mandinya di akhir saja. Gitu. Kata Nabi, hada azka wa atyabu wa athhar. Nah, yang seperti itu juga azka, lebih suci itu tazkiyah, watyabu, dan lebih harum, watharu, dan lebih bersih. Artinya ya kembali kepada yang tadi, kalau mandi lagi itu lebih bagus, lebih bersih, lebih disukai gitu kan, karena nanti akan ada harum-haruman yang digunakan dan terjamin kebersihannya itu lebih baik. Tetapi kalaupun nanti dijadikan mandinya sekali saja juga boleh. Gitu. Nah, dalam hal ini waqtalafu, berikhtilaf para ulama bil wudu'i, dalam hal menggunakan wudu atau harus wudu bainahuma, di antara dua kali jima. Nah, kalau mandi itu sepakat para ulama itu tidak wajib antara dua jima, antara dua kali bersetubuh. Tapi paling nanti para ulama itu mengharuskan wudu. Jadi tidak perlu mandi besar, cukup dengan wudu saja.
Cukup dengan wudhu saja di sini. Walaupun di antara para ulama juga itu ada ikhtilaf juga, berbeda juga. Itu bukan wajib juga, hanya istishab. Yustahabu, disunahkan saja. Dan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama itu yustahabu, disunahkan saja. Memang kalau mau mengulang, mau mindo itu sebaiknya wudhu setidaknya. Bahkan menurut ulama ahlu dohir, Daud Dohiri itu, wajib wudhu itu kalau kita mau ngulang. Jadi kalau menurut mayoritas ulama itu sunnah saja wudhu, tapi kalau menurut Imam Daud Dohiri itu, madhab Dohiri itu wajib wudhu itu. Tapi kalau mandi itu sepakat ulama tidak wajib. Nah, perihal wudhu itu beragam juga. Tapi kita mengikuti pendapat jumhur saja kelihatannya. Menurut mereka itu adalah sunnah saja. Karena berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebutkan begini. Idza ata ahadukum ahlahu summa arada ayyauda falyatawaddo bainahuma wudu'an. Apabila salah seorang di antara kalian mau mendatangi istrinya, kemudian mau mengulang jima maksudnya, falyatawaddo, maka hendaklah wudu. Nah, kata-kata falyatawaddo itu kan itu fiil yang menyatakan perintah, fiil amar, fiil mudhari, tapi ada lam amar di dalamnya. Sehingga menurut kaidah usul fikih, karena itu bentuknya perintah, maka jatuh ke wajib. Maka Imam Daud Dohiri mengatakan itu wajib, harus wudu itu. Tetapi menurut mayoritas ulama, itu hanya sunnah saja. Maka hendaklah berwudu antara dua pengulangan itu, begitu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagian ulama yang lain bahkan berpendapat lebih minimalis. Tidak perlu wudu, yang penting itu cuci farjinya saja. Yaitu beragam pendapat para ulama. Karena dari Siti Aisyah disebutkan, mengapa mayoritas ulama mengatakan itu sunnah, sedangkan Imam Daud Dohiri itu mengatakan wajib. Ada hadis dari Siti Aisyah yang mengatakan, Qolat berkata Siti Aisyah, karena ada Nabi SAW yujami'u, jima Nabi itu, summa ya'udu, kemudian mengulang jima beliau itu, wala yatawaddu'u, dan beliau tidak wudu. Itu menurut keterangan Siti Aisyah. Maka berdasarkan keterangan ini, maka jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Bukan wajib, karena Nabi juga tidak wudu juga di sini. Pada saat ngulang berdasarkan penjelasan Siti Aisyah. Kemudian yang dimaksud ngulang-ngulang itu kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang memiliki istri lebih dari satu. Saya ingin mengenalkan istri-istri Nabi itu sudah ditandai di sini, sebentar di mana? Istri-istri Nabi itu ada beragam itu. Yang jelas waktu Nabi tiba di Madinah itu, istri beliau itu baru satu. Itu Siti Saudah saja. Siti Saudah yang mungkin digambarkan itu beliau itu sudah termasuk sepuh. Siti Saudah itu. Kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menikahi Siti Aisyah sebetulnya sebelumnya. Nah, baru di Madinah itulah Nabi bercampur dengan Siti Aisyah. Jadi setelah Siti Saudah, baru Siti Aisyah. Kedua. Ada urutan di sini, kok jadi hilang? Sebentar, saya cari dulu. Kemudian setelah Siti Aisyah, nanti Nabi juga memiliki istri yang lain, itu ada Siti menikah ke Ummu Habibah. Habibah juga itu ada istri Nabi. Kemudian ada Siti Hafsah, putri Sayyidina Umar. Jadi kalau Siti Aisyah itu putrinya Sayyidina Abu Bakar, mertua Nabi Abu Bakar itu Sayyidina
Umar itu punya putri Siti Hafsah, itu juga dinikahi oleh Nabi. Kemudian nanti ada Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah itu adalah sebetulnya itu rampasan perang dengan Bani Mustalik dari Barro. Dulu itu masih kafir, kemudian dijadikan rampasan tawanan perang, maka dimerdekakan oleh Nabi dengan cara dinikahi. Jadi Siti Juwairiyah. Kemudian nanti dari orang Yahudi juga Nabi menikahi. Jadi nikah Nabi ini berdasarkan tujuannya untuk kepentingan dakwah, politis juga. Kan. Nabi juga menikahi putri Huyai bin Akhtab, itu tokoh Yahudi yang diusir dari Madinah ke Khaybar. Tetapi waktu itu putri beliau juga tertawan, yaitu Siti Sofiyah. Jadi Nabi itu nikah ke orang Yahudi juga. Dalam hal ini, Nabi itu sudah biasa mempraktekkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga bagi kita Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu yang sudah biasa. Toh istri Nabi itu ada orang Yahudi, ada orang Mesir juga itu. Nanti Siti Maria. Siti Maria itu juga orang Kipti, orang Mesir. Jadi berbangsa yang beragam istri-istri Nabi. Ada orang Quraisy, ada orang Yahudi, ada juga orang Mesir, itu istri Nabi. Kemudian Siti Zainab. Siti Zainab itu ada dua, ada Siti Zainab binti Huzaimah, ada Siti Zainab binti Jahash, nama Zainab. Tapi Zainab binti Huzaimah itu hanya sebentar saja dinikahi oleh Nabi karena beliau keburu meninggal dunia. Siti Zainab binti Huzaimah. Tapi Zainab binti Jahash itu, nah itu juga nikah politis juga. Itu adalah bekas istri Zaid bin Harisah, itu anak angkat Nabi itu. Nah, kemudian dinikahi, itu tujuannya untuk melegalkan, untuk memperjelas syariah bahwa putra angkat itu bukan anak tegas gitu kan. Anak angkat itu tetap saja anak angkat sebagai orang lain. Yang dahulu di zaman jahiliyah itu dianggap sebagai anak sendiri. Untuk menegaskan bahwa itu bukan anak sendiri, maka nanti oleh Allah disuruh nikahi itu Zainab binti Jahash. Yang menikahkannya juga langsung Allah. Kalau itu keistimewaan tersendiri. Nabi nikah dengan Siti Zainab binti Jahash itu. Kemudian juga ada Siti Raihanah, putri istri Nabi itu, dan Siti Maria, itu dua-duanya dari luar itu, bukan orang-orang Madinah atau Mekah. Jadi pernikahan politis dan pernikahan dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu bukan hanya sekedar yang dituduhkan seperti macam Emmanuel Macron nuduh yang bukan-bukan kepada Nabi itu. Tapi ada tujuan-tujuan yang lebih jauh. Jadi kalau tadi disebutkan dalam hadis itu, Nabi mengelilingi istri-istrinya karena diberi penjelasan bahwa Nabi itu memang diberi kekuatan. Ada di sini penjelasannya, kekuatan Nabi itu setara dengan kekuatan 30 orang laki-laki. Ya, tentu saja beda. Nah, itu kekuatan itu juga akan diberikan kepada ahli surga nanti. Para penduduk surga itu 100 kali kekuatan dalam hal makan, minum, termasuk syahwatnya juga itu kan. Ahli surga itu. Maka jangan khawatir nanti kalau punya istri banyak di sana. Toh kekuatannya diberi lebih. Itu menurut penjelasan. Sehingga mengapa sampai dilakukan seperti itu, dijelaskan tadi, ya memang memiliki kekuatan tersendiri. Termasuk dalam hal tenaga Nabi itu kan. Tenaga fisiknya beliau itu melebihi tenaga para sahabat yang lain. Sebagai salah satu contoh, pada saat perang Khandaq, waktu menggali parit, itu di parit itu ada sebuah batu yang para sahabat tidak sanggup, tidak mampu menghancurkan itu batu. Akhirnya lapor pada Nabi, wahai Rasulullah, ada batu yang tidak bisa dihancurkan. Maka akhirnya Rasulullah sendiri yang langsung martil itu, dihancurkan itu batu. Itu bisa sampai hancur. Karena Rasulullah memiliki kekuatan tadi 30 kali laki-laki itu dalam kekuatan fisiknya itu. Sehingga wajar tadi juga berkeliling dalam sehari semalam.
berapa? Katakanlah 9 waktu itu. Ya udahlah, itu nggak usah dibahas, Pak. Kita tidak akan mampu. Maka dalam hal ini itu memang itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah